حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. هذا الإشاء jam 7 lebih 20 anak-anak am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala wa min adillatil isti'adzah, dan termasuk dalil isti'adzah juga adalah an Ummi Salamah radhiyallahu anha ma kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu illa rafa'a tarfahu ila sama. Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mengatakan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah saya satu kali pun kecuali beliau mengangkat pandangan mata beliau ke langit. Faqal, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzal, saya tergelincir atau digelincirkan. Au adlim au udlam, mendolimi atau didolimi. Au ujhalu au ajhala au yujhala alai, atau saya berbuat kebodohan atau ada orang lain yang berbuat kebodohan terhadap saya. Baik, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan sanadnya sahih. Dan ini adalah sunnah ketika keluar rumah, melihat ke langit sambil membaca doa ini ataupun doa yang satunya lagi. Qala Tibi rahimahullah, innal insana idza kharaja min manzilih, sesungguhnya manusia itu jika dia keluar dari tempat tinggalnya, la budda an yu'ashiran nas, dia pasti akan bergaul dengan manusia. Ini secara umumnya. Wa yuzawilal amr, dan mengurusi berbagai urusan. Fayakhafu an ya'dila anis siratil mustaqim, maka dia khawatir dia akan tergelincir atau menyimpang dari jalan yang lurus. Fa imma ayyakuna fi amriddin, maka boleh jadi ketergelinciran atau penyimpangan tadi itu di dalam urusan agama. Fala yakhlu min an yadil au yudal, boleh jadi dia itu tersesat atau disesatkan, tersesat sendiri atau disesatkan oleh orang lain. Ini menurut harokatnya yang anak periksa, lafadznya adalah seperti itu. Wa imma ayyakuna fi amrid dunia, dan boleh jadi penyimpangannya itu di dalam urusan dunia. Fa imma bisababi juryanil muamalati ma'ahum, boleh jadi penyimpangannya itu adalah dikarenakan berlakunya muamalah bersama orang-orang, ada kesalahan di dalam pola muamalah. Bi an yadlima au yudlam, boleh jadi dia berbuat dolim atau dia yang dizalimi. Wa imma bisababil ikhtilati wal musahabah, dan boleh jadi penyimpangan itu disebabkan karena percampuran dan persahabatan, pertemanan, bercampur dengan orang lain. Fa imma an yajhala au yujhal, boleh jadi dia berbuat kebodohan, mencaci maki orang lain atau memukul orang lain. Ini masuk dalam istilah jahal. Atau dia yang dizalimi, dia yang dipukul atau dicaci maki oleh orang lain. Fastu'ida min hadhil umuri kulliha, maka hendaknya dia memohon perlindungan. Di pola yang didatangkan di sini adalah pola fi'il yang la yusamma fa'iluh, ustu'idza. Dari segala urusan ini semuanya, segala keadaan ini bilabdin salis, dengan lafadz yang
polanya adalah secara beruntun, salis, yaitu seakan-akan ada sajaknya di situ. Adil au udal, azil au uzal, adlim au udlam, ajhal au yujhal alai. Mujiz, dan lafadznya itu singkat. Wa ru'iyal mutabaqatul ma'nawiyah, dan diperhatikan dari lafadz tadi itu kesesuaian secara makna. Dilihat dari sajak yang ada di dalam hadis tadi. Wal musyakalatul lafdiyah, dan lafadz yang serupa. Kaqaulis syair, seperti ucapan penyair, la yajhalanna ahadun alaina fa najhala fawqa jahlil jahilina. Jangan sampai sekali-kali ada seseorang yang berbuat kebodohan terhadap kami, sehingga kami akan berbuat kebodohan terhadap dia melebihi kebodohan orang-orang jahil. Ini adalah ancaman, jangan menyakiti saya, nanti saya balas dengan melebihi batas. Tentunya ini ucapan yang jahiliyah itu sendiri, tidak layak. Tapi ini adalah memang pola sajak dalam syair. Selesai dari Tuhfatul Ahwadhi penukilannya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, yakni idza kharaja min baitih, barang siapa berkata, maksudnya adalah ketika keluar dari rumahnya, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Baknya adalah bak al-isti'anah. Yuqalulah, dikatakan kepadanya, mungkin Allah yang berfirman atau mungkin malaikat muwakkal yang diserai untuk mengurusi itu, dikatakan kufita wa wuqit, engkau telah dicukupi dan engkau telah dilindungi. Wa tanaha anhu syaitan, setan pun menyingkir dari orang ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya adalah hasan li ghairi, karena ada penguatnya. Qala al-Allamatul Mubarakfuri rahimahullah, yuqalu lah ay yunadihi malakun, ada malaikat yang berseru kepadanya, ya abdallah kufit, wahai hamba Allah engkau telah dicukupi. Bisi ghatil majhul ay muhimmatuk, keperluan-keperluanmu telah dicukupi. Manakala dia keluar rumah dengan menyebut nama Allah, maka keluarnya itu diberkahi oleh Allah. Keperluan-keperluan dia, kepentingan-kepentingan dia dicukupi dengan berkah dari nama Allah tadi dan berkah tawakalnya dia kepada Allah. Wa fi riwayati Abi Dawud, ini salah ya, tertulis riwayati Abu, yang betul Abi. Dalam riwayat Abu Dawud, hudita wa kufit, engkau telah diberi petunjuk dan engkau telah dicukupi. Wa wuqit, engkau telah dilindungi. Minal wiqayah ay kufitta min syarri a'daik, engkau telah dijaga dari kejahatan musuh-musuhmu. Wa tanaha anhu syaitan, dan setan pun menyingkir dari dia. Ay tabu'ud, yaitu menjauh. Wa zada Abu Dawud fi riwayatihi fayaqulu syaitonun akhar. Imam Abu Dawud menambahkan dalam riwayat beliau, maka setan yang lain mengatakan, kaifalaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi, bagaimana engkau mampu menggelincirkan seseorang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupi dan telah dilindungi. Selesai dari Tuhfatul Ahwadhi. Tayyib, hanya saja memang kalau dari lafadz Tirmidzi memang ini sanadnya dhaif, tapi sanad yang sahihnya tanpa ada tambahan itu adalah dalam riwayat Abdur Razzaq, itu yang sanadnya sahih. Boleh kita katakan hasan li ghairi, boleh kita katakan sahih li ghairi jadinya. Tayyib, qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ba'da dzikri syururi syaitan. Setelah menyebutkan kejahatan-kejahatan setan, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, fa idza kana hadza sya'nah, boleh kita membaca sya'nah, boleh sya'nuh, kembali kepada apa niat kita dari hadza. Tapi bagusnya adalah sya'nah. Hadza sebagai apa? Hadza sebagai isim kana fi mahalli rafa'. Berarti sya'nah dia sebagai apa? Khabar. Wa himmatah, kalau seperti inilah keadaan hamba, kalau seperti inilah keadaan setan, dan seperti itu pula cita-cita setan.
fisyar, di dalam kejahatan, memang dia sangat jahat, fa kaifal khalasu minhu illa bima'unatillah wa ta'yitihi wa i'adatihi. Maka bagaimana kita mampu membebaskan diri dari dia tanpa adanya pertolongan Allah, dukungan Allah dan perlindungannya? Memang tidak mampu. Wala yumkinu hasru ajnasi syarrihi fadlan an ahadiha. Tidak mungkin kita membatasi jenis-jenis kejahatan setan, lebih-lebih untuk membatasi seluruh bilangan kejahatan dia. Itkullu syarrin fil alam fahuwa sababu fih. Karena seluruh kejahatan di alam semesta, maka setan itulah penyebabnya. Lafaz terakhir ini sudah disebutkan di dalam apa? Di dalam halaman-halaman yang sebelumnya. Selesai daripada waqala al-Imam Muhammad As-Sun'ani rahimahullah, fal isti'adzatu 'inda af'ali ta'at tatrudu syaitan. Isti'adah ketika kita melakukan amalan-amalan ketaatan itu akan mengusir setan. Anta anit talbisi 'alal 'abdi li ta'atih, untuk membuat kerancuan kepada hamba dari ketaatan terhadap ketaatan-ketaatan dia. Biar tidak diganggu qiraah kita, salat kita dan amalan-amalan yang lain. Fala yambaghi li muslimin tarku ta'awudzi 'indal ityani bi kulli ta'ah. Maka tidak layak bagi seorang muslim untuk meninggalkan isti'adzah ketika menjalankan setiap ketaatan. Rajin-rajin untuk isti'adzah. Nas'alullaha ayyu'idhana min syayatinil insi wal jinni ajma'in. Kita mohon kepada Allah untuk melindungi kita dari kejahatan-kejahatan dari setan, jin dan manusia semuanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Jangan lupa diri kita sendiri juga. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kita sendiri dan keburukan-keburukan amalan kita. Jiwa kita sendiri juga buruk. Seringkali inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu memang sangat memerintahkan kepada keburukan, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbku. Wa nastaghfiruhu lidunubina wa auzarina. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah atas dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Wa nas'aluhu taufiqa lima radihi wal i'azata min ma'asih. Kita mohon kepada Allah taufik menuju kepada keridhaan Allah dan perlindungan dari kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selesai dari at-tahbir. Al-khamis, sebab yang kelima untuk dilindungi dari setan, al-adzan wal iqamah. Mengumandangkan adzan dan iqamat. Inna min asbabis salamati minasyaiton al-adzanu wal iqamah. Sesungguhnya termasuk dari sebab keselamatan dari setan adalah mengumandangkan adzan dan iqamat. Fa fi ihda as-salasilidz dzahabiyah, di salah satu rantai sanad yang emas, qala al-Bukhari rahimahullah fi sahihih. Para muhaddisun dan para penuntut ilmu suka dengan yang semacam ini. Imam Bukhari berkata dalam sahihnya, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini salah satu rantai dzahabiyah menurut sebagian ulama, yaitu apa? Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Yang lain adalah Malik an Nafi an ibni Umar. Semuanya emas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya lis-shalah adbara syaitanu wa lahu durat. Apabila diserukan untuk salat, yaitu dikumandangkan azan, maka setan pun lari ke belakang, walahu durat, dalam keadaan dia terkentut, kentut yang memiliki suara, durat. Hatta la yasma'at ta'dzin, sampai dia tidak mendengar azan. Dan ini dibahas juga oleh Syekh Yahya, yaitu kalau apa? Kalau suara muadzinnya cuma sampai 1 km, gimana kalau dia pakai pengeras suara sampai 3 km? Setan berusir sejauh itu. Ternyata di sana juga ada muadzin sedang adzan, sudah lari sejauh-jauhnya. Baik. Fa idza qudiyan nida'u aqbala hatta idza suwiba bis-shalah adbar. Apabila adzan telah selesai dikumandangkan, dia pun maju lagi ke depan untuk mengganggu kita. Sampai apabila dikumandangkan iqamat suwiba lis-shalah,
qad qamatis shalah, suwib dikatakan suwiba taswib karena apa? Diulang-ulang. Adbar, dia pun mundur lagi ke belakang. Hatta idza qudiyat taswib, sampai apabila iqamat itu selesai dikumandangkan, aqbal, dia maju lagi ke depan. Hatta yahtira bainal mar'i wa nafsih, sehingga dia menimbulkan bisikan-bisikan antara seseorang dengan jiwanya. Khatara, yaitu bisikan atau yaitu desiran. Yaqul, dia mengatakan uzkur kada, ingat ini, ingat itu, dan seterusnya. Lima lam yakun yadkur, untuk perkara yang sebenarnya dia belum ingat, tapi dalam sholat justru ingat. Hatta yadhillu ar-rajulu, sehingga jadilah, yadhillu yaitu yasir, jadilah orang tadi la yadri kam sholat, tidak tahu berapa rakaat yang sholat yang telah dia kerjakan. Ini adalah kejahatan setan. Tapi walaupun ini mungkin terulang, nggak apa-apa juga kita sebutkan. Boleh jadi ada ikhwan lain yang belum mendengar masalah ini dan sebagainya. Yaitu disebutkan dalam kitab Al-Adqiya punya Ibnul Jauzi, ada seseorang berkata kepada Abu Hanifah rahimahullahu taala, mengatakan, saya kehilangan barang dan saya lupa di mana saya meletakkan barang itu, gimana caranya? Maka beliau mengatakan, nanti kalau kamu sudah pulang, kamu kerjakan sholat semalam suntuk, insya Allah besok kamu tahu di mana tempatnya. Pagi harinya dia datang, dia mengatakan, oh iya ternyata saya ingat di mana saya meletakkan barang itu. Alhamdulillah jumpa. Tapi apa rahasia sholat itu? Dia mengatakan rahasianya bukan di sholatnya, tapi apa? Ketika engkau sholat, setan datang mengingatkan engkau, ingat ini, ingat itu. Perkara yang engkau tidak ingat pun engkau jadi ingat. Nah, kita manfaatkan setan itu untuk mengingat-ingat di mana barangmu tadi. Ini Abu Hanifah. Ya tentunya dia rugi ya, sholatnya nggak khusyuk, tapi ini sekedar cara yang beliau sebutkan. Baik, diriwayatkan oleh Bukhari. Wal hadis akhrajahu Muslim aidan bi raqam 389. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada nomor yang ke-389 min tariqil a'raj bih. Dari jalur Al-A'raj, ini harusnya tanpa alif, Al-A'raj. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa fi hadzal hadis fadlun lil azani azimun. Di dalam hadis ini ada dalil tentang keutamaan yang agung untuk azan. Azim sebagai apa? Sebagai naat yang terpisah dari man'utnya, naat dari fadl. Ala taro anna syaitana yudbiru min adbara yudbir. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya setan lari dari azan tadi? Wala yudbiru min tilawatil qur'ani fi shalah. Dia tidak lari dari bacaan Al-Qur'an di dalam salat. Ini keajaibannya. Makanya sepanjang kita salat kita diganggu padahal kita membaca Quran. Ternyata dia tidak tersakiti dengan itu, boleh jadi. Tapi untuk masalah adzan langsung dia lari sejauh-jauhnya sampai tidak dengar. Ini menunjukkan keutamaan adzan. Walaupun hadis yang lain menunjukkan bahwasanya bacaan apa itu Al-Baqarah akan mengusir setan, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah itu. Fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Tapi secara umum adalah yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr di sini. Wa hasbuka bihadza fadlan liman tadabbar. Cukuplah untukmu ini sebagai suatu keutamaan bagi orang yang merenungkannya. Rawa Ibnul Qasim an Malik. Ibnul Qasim, Muhammad Ibnul Qasim meriwayatkan dari Imam Malik, qala istamala Zaid bin Aslam an ala ustumila Zaid bin Aslam ala ma'dini Bani Sulaim. Zaid bin Aslam al-Adawi, dan beliau adalah pembantunya Umar bin Al-Khattab, dipekerjakan untuk mengurusi ma'din, yaitu kalau bahasa kita apa? Barang tambang dari Bani Sulaim. Wa kana ma'dinan la yazalu yusabu fihin nas min qibalil jin. Dan tambang tersebut, tempat penggalian barang-barang itu, barang galian, terus menerus orang yang di situ akan terkena gangguan dari jin. Falamma wuliyahum,
ketika falamma waliyahum, ketika beliau menjadi wali mereka, menjadi pemimpin untuk mengurusi itu, syakau dzalika ilaih, para pekerja mengeluhkan hal itu kepada beliau. Fa amarahum bil adzan, maka Zaid ibnu Aslam Zaid bin Aslam ini ayahnya yang jadi maulanya Umar. Adapun Zaid bin Aslam ini adalah anaknya. Dia adalah thiqatun sunni. Ini anaknya, tayyib. Ayahnya adalah Aslam al-Adawi. Beliau memerintahkan mereka untuk mengumandangkan adzan, wa an yarfa'u aswatahum bih, dan mengeraskan suara dengan adzan tadi. Fafa'alu, maka mereka pun mengerjakan itu. Fartafa'a dzalika anhum, maka hilanglah gangguan-gangguan tadi dari mereka. Fahum alaihi hattal yaum, maka mereka masih terus mengurusi barang tambang itu sampai hari ini, yaitu di zaman periwayatan itu. Boleh jadi adalah di zaman Imam Malik. Qala Malik wa a'jabani dzalika min ra'yi Zaid bin Aslam. Saya merasa kagum dengan pendapat dari Zaid bin Aslam tadi. Cara mengusir setan adalah mengumandangkan azan. Baik, ini sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Selesai dari At-Tamhid. Wa qala al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa fil hadis dalilun ala fadlil adzan. Dalam hadis ini ada dalil tentang keutamaan azan. Wa annahu, harusnya dengan hamzah qata di atas ini ya. Ada kepalanya. Wa annahu yatrudu syaitan, dan bahwasanya adzan itu mengusir setan. Hatta yudbira indah, sampai dia itu lari dari sisi adzan tadi. Walahu durat, dalam keadaan dia terkentut yang ada suaranya, durat, bukan fusa. Kalau fusa enggak ada suara tapi mungkin mematikan itu. Bihaitsu la yasma'u ta'dzin, sampai dia tidak mendengar adzan. Mematikan ini candaan aja ya, enggak sampai matilah orang. Wal adzanu wal iqamah fi hadza sawa. Adzan dan iqamah dalam masalah ini sama, karena dalil menunjukkan itu. Cuma kalau iqamat paling suaranya cuma sampai beberapa meter saja itu. Wa duratu syaitan mahmulun ala zahirihi inda katsirin minal ulama. Kentutnya setan tadi itu dibawa kepada lahiriahnya menurut kebanyakan ulama. Rasul mengatakan setan terkentut, kita yakin itu selesai. Wa minhum man ta'awwalah, di antara mereka ada yang mentakwil. Wala hajata ila dzalik, dan kita tidak perlu kepada takwil macam tadi. Wa fi sahihi Muslim anil A'mash an Abi Sufyan. A'mash siapa namanya A'mash? Siapa yang tunjuk jari? A'mash. Baik. Siapa? A'mash. Ya, Sulaiman bin Mihran. Naam, tamam. Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi Al-Mushaf. Dari siapa tadi? Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan di sini? Siapa tunjuk jari? Ini sering diulang-ulang oleh para ulama. Sanad siapa itu? A'mash dari Abu Sufyan dari Jabir. Siapa ini Abu Sufyan? Siapa? Bukan, itu Abu Sa'id. Sufyan Ats-Tsauri itu adalah Abu Sa'id. Abu Sufyan siapa? Siapa? Bukan Sufyan, ini Abu Sufyan. Abu Sufyan siapa? Thalhah bin Nafi'. An Jabir bin Man. Siapa tunjuk jari? Jabir bin Man. Tayyak. Siapa? Jabir bin Abdullah, tamam. Radhiyallahu anhuma. Anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana idza sami'a an-nidaa bis-shalah dhahaba hatta yakuna makana rauha. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu jika mendengar adzan untuk sholat, dia akan pergi sampai tiba di sebuah tempat di Rauha. Qala al-A'mash sa'altuhu 'anil Rauha. Saya bertanya kepada Abu Sufyan tentang Rauha. Faqal huwa minal Madinah sittatun wa salasuna milan. Oh, jauh sekali, kasihan. Pakai Grab. Enggak ada Grab waktu itu. Lari sudah, sprint. Dia adalah suatu tempat yang jaraknya dari Madinah adalah 36 mil. Kalau 1 mil adalah 1,5 kilometer atau 1,3 kilometer, tinggal dihitung. Jauh sekali itu. Baik, ini hukuman bagi apa? Makhluk yang kafir, naudzubillah. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. As-sadis, yang keenam, zikrullahi ta'ala umuman.
keumuman zikir kepada Allah ini juga menjauhkan setan. Fa dzikrullahi ta'ala umuman hisnun hasinun lil abdi minasyayatin. Zikir kepada Allah Ta'ala secara umum itu adalah benteng yang sangat kuat bagi sang hamba dari gangguan para setan. Wa kullama kana al-'abdu aktsara lillahi dzikra kana hisnuhu aqwa wa ahsan. Semakin hamba itu memperbanyak zikir untuk Allah Ta'ala, bentengnya akan semakin kuat dan semakin kokoh. Anil Harithil Asy'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qissati amri Yahya bin Zakaria, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah 5 perintah Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Di antara lafadznya adalah wa amurukum bidzikrillahi azza wajal, dan saya memerintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah azza wajal. Katsiran, banyak-banyak, jangan cuma sebulan sekali atau sehari sekali. Sehari hendaknya apa? Zikir tasbih sebanyak 10 kali atau 100 kali dan seterusnya, perbanyak itu. Wa anna masala dzalika kamatsali rajulin talabahul adu siraa fi asarih. Permisalan itu adalah seperti seorang lelaki yang dikejar oleh musuh secara cepat, fi asarih, yaitu pada jejaknya. Musuhnya mengejar melalui jejak yang dia tinggalkan. Fa'ata hisnan hasina, lalu lelaki ini mendatangi benteng yang sangat kuat. Fatahassana fih, kemudian dia membentengi diri di dalam benteng tersebut. Wa annal abda ahsanu ma yakunu minasyaiton idza kana fi dzikrillah azza wajal, dan bahwasanya hamba itu paling kuat bentengnya dari setan apabila dia berada di dalam zikir kepada Allah azza wajal. Dan ini adalah perkara yang ringan, tidak perlu kita memiliki otot-otot yang besar untuk berzikir. Cukup kita berzikir dengan lidah kita. Ini amalan yang ringan dan dalil-dalil banyak masalah itu. Amalannya ringan tetapi pahalanya sangat banyak. Sebagaimana dalam hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang apa? Tentang kalimatani habibatan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Baik, selesai yang ini. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fatabayyana bidzalika anna dzikrallahi aslun lidaf'il wiswasil ladzi huwa mabda'u kulli kufrin wa jahlin wa fisqin wa zulm. Maka menjadi jelaslah dengan itu bahwasanya zikir kepada Allah itu adalah asal, adalah dasar untuk menolak bisikan-bisikan, yang mana bisikan-bisikan itu adalah permulaan bagi setiap kekufuran, kebodohan, kefasikan dan kedzaliman. Itu semua boleh ditutup, bisa ditutup dengan apa? Zikrullah. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, falau lam yakun fi dzikri illa hadhil khaslatu al-wahidah, seandainya zikir itu tidak memiliki keutamaan kecuali satu karakter ini saja sebagai pelindung, kana haqiqan bil abdi alla yaftura lisanuhu min dzikrillah taala. Niscaya haqiqan, yaitu sesuatu yang hakon, sesuatu yang sangat wajib bagi hamba untuk lidahnya itu tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah Ta'ala. Semakin berzikir, semakin kuat benteng dia dan semakin banyak hidayah dan riayah yang dia dapatkan dari Allah. Wa alla yazala lahajan bi dzikrih, dan hendaknya dia tidak pernah berhenti untuk lidahnya itu mendengungkan zikir kepada Allah Ta'ala setiap saat, ketika sedang berjalan ke pasar, ketika pulang dari kebun, ketika sedang menyapu rumah, ketika sedang pergi ke masjid, pulang dari masjid, bahkan di dalam masjid dan seterusnya. Rajin-rajin berzikir. Fa innahu la yahrizu nafsahu min aduwihi illa bidzikr, karena dia tidak akan mampu melindungi dirinya dari musuhnya kecuali dengan zikir. Wala yadkhulu alaihi al-aduwu illa min babil ghaflah, dan musuh tidak akan mampu masuk menyerang dia kecuali dari pintu kelalaian. Allahul musta'an. Fahuwa yarsudu, karena musuh akan selalu mengintai dia. Kapan kita lupa berzikir, maka dia akan berusaha menembus benteng kita. Fa idza ghafala wasaba alaihi waftarasah, kalau dia sampai lalai dari zikir, musuh akan wasaba alaih, melompat
melompat kepadanya, waftarosah, dan akan memangsa dia. Maka hendaknya kita rajin-rajin berzikir. Sebagaimana, dan ini mungkin terulang, yaitu di dalam kisah nyata yang ada di Inggris sana, ada seorang wanita namanya muslimin dan muslimat di sana seperti kita, yaitu tetap punya dosa, tetap punya kemaksiatan. Harusnya kalau mampu hijrah dan harusnya belajar dengan lebih baik. Dia pernah sedang datang ke rumah temannya yang lain sesama perempuan untuk belajar bersama, dan harusnya jangan sendirian karena itu bahaya, pergi ke kota yang lain. Dan ternyata betul di malam itu mereka kemalaman dalam belajar. Akhirnya dia ini harus pulang. Temannya bilang, oh jangan, sekarang sedang banyak wanita yang diculik, maka jangan kamu pulang, sudah tidur saja di sini. Dia bilang, oh enggak, saya harus pulang, sudah janji pada orang tua untuk pulang. Maka dia pun berangkat pulang sampai ke stasiun kereta api. Dan memang dia lihat suasananya sangat hening dan sangat mencekam, karena memang waktu itu di London sedang banyak kisah pembunuhan, penculikan dan pembunuhan. Tapi sudah terlanjur gitu, ya sudah, dia masuk ke kereta api, kemudian dia banyak-banyak membaca Al-Quran apa yang dia hafal semampunya. Dan dia melewati, ada seorang laki-laki sedang duduk di dalam gerbong kereta api itu, dan kebetulan gerbongnya juga sedang sepi. Dia takut, tapi ya sudah, pasrah saja. Maka dia masuk ke situ dan dia duduk sambil terus membaca Al-Quran apa yang dia hafal. Ini menunjukkan apa pentingnya hafal Quran semampunya, karena tidak selalu setiap saat kita mushaf. Paling tidak kita punya hafalan sedikit-sedikit. Kemudian dia sampai rumah dengan selamat. Pada pagi harinya ketika dia melihat surat kabar, dia terkejut, ada kisah pembunuhan lagi malam itu. Tapi juga setelah itu polisi berhasil menangkap si pembunuhnya itu, si tersangka pembunuhan itu. Kemudian dilihat di potretnya itu siapa pembunuhnya. Ternyata yang dibunuh wanita yang lain di kereta api itu, boleh jadi di gerbong yang lain. Dan ternyata pembunuhnya gambarnya adalah lelaki yang duduk di dekat dia di gerbong tersebut. Maka dia heran, kenapa saya selamat? Maka kemudian dia pergi ke kantor polisi sendirian. Memang ini tentunya tidak layak seperti itu. Mungkin sekedar tidak sampai safar, tetapi di tempat-tempat yang berbahaya, saya mengingatkan, walaupun bukan safar, di tempat yang berbahaya hendaknya perginya adalah dengan mahram. Kemudian dia pergi ke kantor polisi, dia bilang kepada polisi, saya minta izin untuk berjumpa dengan laki-laki itu. Polisi mengatakan jangan, dia berbahaya. Dia mengatakan enggak, pokoknya saya harus jumpa, saya mau tanya dia. Maka kemudian diizinkan, tentunya polisi mengawasi. Maka dia tanya kepada laki-laki itu, bukankah kamu yang tadi malam ada di satu gerbong dengan saya? Dia mengatakan iya. Kenapa kamu tidak membunuh saya? Kenapa kamu bunuh wanita yang lain? Laki-laki itu mengatakan, gimana saya bunuh kamu sementara engkau dijaga 2 orang berbadan besar? Padahal dia sendirian. Ini menunjukkan bahwasanya zikrullah itu adalah sebagai benteng yang sangat kuat, dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Walaupun wanita ini punya kesalahan, punya penyelisihan terhadap syariat, tapi Allah Ta'ala tetap menjaga dia. Seandainya Allah menyiksa kita karena dosa kita, niscaya kita binasa. Tapi Allah memang sangat baik sama kita, memaafkan kesalahan kita yang sangat banyak itu. Kemudian disebutkan, kita lanjutkan kalam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa idza dzakarallaha ta'ala in khana sa'atullahi ta'ala. Apabila seorang hamba itu berzikir kepada Allah Ta'ala, musuh Allah Ta'ala pun menyembunyikan diri, in khonasa, menarik diri dan bersembunyi, watasoghor, dan dia pun menjadi mengecil, wanqama, dan dia terpukul mundur, inqama, hatta yakuna kal was'i wa kadzubab, sehingga menjadi seperti serangga kecil atau seperti dzubab, yaitu dzubab itu apa? Iya, lalat, seperti lalat. Kenapa lalat dikatakan dzubab? Kenapa lalat dikatakan dzubab? Kalau kita tanya dia, kamu dzubab enggak? Saya enggak tahu juga. Kenapa lalat dikatakan dzubab? Siapa yang mencoba? Enggak apa-apa. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, lalat dikatakan dzubab li kasrati ma yudzabu an. Karena seringnya dia itu diusir dan balik lagi, dikatakan dzubab. Ya, dia memang
sangat menjengkelkan lalat itu. Tayyib. Walihada sumiyal wiswas al-khannas. Oleh karena itulah bisikan-bisikan setan itu dinamakan khannas, yuwaswisu fis sudur. Yang mana dia itu memberikan bisikan ke dalam dada. Fa idza dzakarallahu taala, apabila sang hamba berzikir kepada Allah taala, khanasa, maka dia pun khanasa ay kaffa wangqabat, menahan diri dan mundur ke belakang. Inqabat, yang qabid. Qala Ibnu Abbas, asy-syaitan jasimun ala qalbi ibni Adam. Harusnya tanpa hamzah qata ya, ibni Adam, tanpa kepala. Setan itu siap mengulum, siap menelan hati Bani Adam. Fa idza saha wa ghafal, kalau hamba itu lupa dan lalai, waswas, setan itu akan menimbulkan bisikan-bisikan. Fa idza dzakarallahu taala khanas. Adapun kalau sang hamba berzikir kepada Allah taala, dia pun mengundurkan diri dan bersembunyi. Sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Selesai dari Al-Wabilus Shayyib. Ini sudah waktunya adzan berarti. Baik, kita baca sedikit lagi dalil-dalil ini. Wa dalilul akhar ala anna dzikrallahi sababun lisalamati minasyaiton. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya zikir kepada Allah adalah suatu sebab keselamatan dari setan. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah, siapa yang belum pernah menjawab tunjuk jari. Siapa nama Abu Hurairah? Yang belum pernah menjawab. Yang ya, Abdurrahman bin Sakhar Al-Rajih. Baik, barakallahu fikum. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa mengucapkan zikir ini, yang maknanya adalah tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, satu-satunya, tiada sekutu baginya. Wahdah adalah tauqidu al-isbat, la syarikalah tauqidun nafi. Hanya milik dia kekuasaan dan hanya milik dia segala pujian, dan dia maha kuasa, maha mampu terhadap segala sesuatu. Seharinya adalah 100 kali, kanat lahu adlu asyri riqab, maka dia mendapatkan pahala bagaikan memerdekakan. Adl maknanya adalah fikah, memerdekakan 10 orang hamba. Satu hamba saja nilainya boleh jadi adalah sekian juta kalau masih ada. Ini 10 hamba, sedekah yang sangat besar. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, ditulis untuk dia 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapus dari dia 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton, dan jadilah zikir tadi itu sebagai perlindungan dari gangguan setan untuk dia. Yaumahu dzalika hatta yumsi, pada hari dia itu sampai masuk di waktu petang. Ini menunjukkan bahwasanya yaum di sini adalah pagi hari, atau istilahnya adalah siang hari, bukan 24 jam di sini. Ternyata zikir seperti ini nilainya sangat banyak sekali. Walam ya'ti ahadun afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik, dan tidak ada seorang pun yang mendatangkan amalan yang lebih utama daripada apa yang dia datangkan kecuali seseorang yang beramal lebih banyak daripada itu. Ini menunjukkan keutamaan zikir, nilainya sedemikian besarnya. Wa man qala subhanallahi wa bihamdih, ini lebih ringan. Kalau yang pertama mungkin susah, paling tidak yang kedua ini diamalkan. Barang siapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan segala pujian untuknya, fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari itu 100 kali. Mungkin apa dalam zikir pagi kita baca itu. Huttat khotoyah, kesalahan-kesalahan dia akan dihapuskan, akan digugurkan. Walau kanat mitla zabadil bahar, walaupun dosa-dosa dia tadi itu bagaikan buih di lautan. Tentunya yang dimaksudkan ini adalah apa? Dosa kecil. Bagaimana dengan dosa besar? Kata Imam Nawawi, nanti di hari kiamat akan ditimbang, maka boleh jadi dia juga akan mengalahkan dosa-dosa besar yang ada ketika di penimbangan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, kelanjutannya kapan insyaallah habis
nanti ya habis isya sesuai dengan terserah jadwal dari Ustadz. Baik, walhamdulillahirabbil alamin.